Dulu, di kancah perjuangan dan perpolitikan Indonesia pernah ada Partai Komunis terbesar. Ya, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pernah menjadi partai komunis terbesar ketiga di seluruh dunia. Dengan jutaan anggota, PKI menjadi kekuatan politik yang ditakuti sekaligus dibenci di Indonesia. PKI menjadi besar saat itu tidak dengan waktu sebentar dan singkat seperti cerita legenda pembangunan candi oleh Bandung Bondowoso. PKI menjadi salah satu yang terbesar karena telah melalui banyak jalan perjuangan, kekalahan, dan pergantian kepemimpinan dari masa ke masa. Nah, tahu nggak sih, Cis? Siapa aja tokoh-tokoh yang pernah duduk sebagai ketua PKI? Bagaimana perjalanan mereka hingga akhirnya partai ini menjadi yang terbesar dan kemudian runtuh setelah tragedi 1965? Nah, Cis, selama beberapa menit ke depan, yuk kita bahas cerita tentang bagaimana PKI pertama kali muncul di Indonesia. Mari kita ulas tentang bagaimana organisasi politik itu berkembang dari masa ke masa. Inilah dia sebuah cerita yang menjelaskan tentang jejak panjang PKI di setiap pergantian pucuk kepemimpinannya. Cerita tentang Partai Komunis Indonesia dan para gembong-gembongnya dari masa ke masa. Sebelum PKI lahir, ide komunis masuk ke Hindia Belanda lewat seorang sosialis Belanda bernama Henk Snifflet. Tahun 1914, ia mendirikan Indi Sosial Demokratis Vereniging (ISDV) atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia. Awalnya, anggotanya adalah orang Belanda dan Indo. Dalam pergerakannya, ISDV saat itu mulai menyebarkan benih-benih sosialis ala Marxis di kalangan buruh dan aktivis pribumi. ISDV pun juga memiliki beberapa pasal dalam perjuangannya. Di antaranya adalah memperjuangkan kemerdekaan atas kehancuran kapitalisme, yaitu kaum buruh dan tani karena senasib harus bersatu dan melawan. Yang kedua, mempersatukan rakyat buruh dan tani segala bangsa dan agama atas dasar perjuangan kelas. Ketiga, mendidik rakyat dengan pengetahuan sosialisme. Keempat, membangun koperasi untuk kaum tani. Kelima, membangun serikat-serikat buruh. Keenam, menerbitkan surat kabar. Ketujuh, menyiarkan buku-buku sosialisme. Kedelapan, turut memilih dalam pembentukan badan-badan perwakilan dan berjuang dalam badan-badan perwakilan ini. Segera setelah itu dengan agitasi propaganda menyebarkan paham sosialis, ISDV mulai banyak diminati dari kaum bumi putra, termasuk banyak aktivis pergerakan. Di antaranya adalah Semaun, Alimin, dan Darsono, juga beberapa tokoh syarikat Islam lainnya. Tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun, seorang buruh kereta api yang pandai berpidato, didapuk menjadi ketua pertama. Semaun dan kawan-kawan yang merupakan anggota syarikat Islam dianggap sebagai duri dalam daging oleh petinggi syarikat Islam lain, seperti Agus Salim dan Abdul Muiz. SI pun menerapkan aturan tak boleh rangkap jabatan, yang merangkap jabatan akan dipecat. Semaun, Alimin, Darsono, dan teman-temannya bersikeras tak ingin keluar dari Perserikatan Komunis Hindia. Namun pada akhirnya mereka dipecat secara resmi lewat Kongres di Madiun pada tahun 1923 dan lahirlah SI Merah dan SI Putih. SI Putih beranggotakan Agus Salim dan kawan-kawan di dalamnya. Berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sementara SI Merah berisi Semaun dan kawan-kawan yang berhaluan kiri dan berpusat di kota Semarang. SI Merah kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat yang pada akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Di bawah Semaun, PKI menanamkan ide perjuangan buruh dan tani. Ia membawa semangat revolusi Bolshevik Rusia ke Hindia. Namun, tekanan Belanda membuat Semaun akhirnya berangkat ke Uni Soviet. Di sisi lain, ada tokoh penting bernama Tan Malaka. Ia sebenarnya bagian dari Komintern dan simpatisan gerakan komunis internasional. Dikarenakan Semaun yang pergi ke Moskow, kemudian Tan Malaka menggantikan Semaun sebagai ketua PKI selanjutnya. Beda dengan Semaun, dalam kepemimpinannya PKI Tan Malaka menjadi lebih akrab dengan SI. Namun di dalam PKI, Tan Malaka sebenarnya berbeda pandangan. Ia menolak pemberontakan 1926 karena dianggap prematur. Tan Malaka lebih mendorong perjuangan nasionalisme plus buruh dan tani. Tan Malaka selalu berbeda pandangan dengan petinggi-petinggi PKI lainnya. Ketika Semaun kembali dari Moskow, Tan Malaka digantikan kembali oleh Semaun. Meski tidak lagi satu jalur dengan PKI, pemikiran Tan Malaka tetap memberi warna dalam gerakan kiri di Indonesia.
Sepeninggal Semaun, tongkat estafet berturut-turut jatuh ke tangan Ali Basahwinanta, Ali Arham, Sarjono, Suprojo. Di masa ini, PKI makin aktif mengorganisasi buruh dan tani di berbagai wilayah. Namun, pengaruh kolonial Belanda yang menekan gerakan membuat PKI mulai merancang perlawanan, Cis. Akhirnya pada tahun 1926 sampai 1927, PKI memutuskan melakukan pemberontakan bersenjata melawan Belanda. Tokoh-tokoh seperti Ali Basahwinanta, Suprojo, dan Ali Arham ikut terlibat dalam aksi ini. Namun pemberontakan itu gagal total, Cis. Ribuan kader PKI ditangkap dan dibuang ke kamp pengasingan Bovendigul di Papua. Di sana Ali Arham jatuh sakit dan meninggal. Namanya kemudian dijadikan simbol perjuangan dan martir PKI. Memasuki era kemerdekaan, nama besar PKI kembali menggema lewat Musso, tokoh senior yang lama bermukim di Uni Soviet. Pada tahun 1948, Musso kembali ke Indonesia membawa misi besar, mengkomuniskan Republik Muda ini. Ia bersama kelompok Amir Syarifuddin memimpin pemberontakan Madiun. Tujuannya mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan komunis pro-Soviet. Namun Soekarno dan Hatta segera bertindak, Cis. TNI bergerak menumpas pemberontakan. Musso tewas ditembak di Ponorogo dan ribuan kader PKI dibunuh atau ditangkap. Kekosongan kepemimpinan PKI sepeninggal Musso yang telah dieksekusi menyebabkan partai tersebut harus berganti-ganti pucuk kepemimpinan, dimulai dari Pamuji, Subandi Widarta, Moh Yusuf, Sarjono, dan kemudian Alimin, Cis. PKI memang hancur kala itu, tapi ternyata perjalanan PKI belum selesai, Cis. Awal 1950-an muncul generasi baru yang dipimpin Dipa Nusantara Aidit bersama Nyoto, MH Lukman, dan Sudisman. Mereka berhasil membangkitkan PKI dari puing-puing kehancuran. Aidit cerdik, ia memilih jalur politik dan propaganda, bukan pemberontakan bersenjata langsung. Selain itu, dalam memimpin PKI, ia juga dekat dengan Presiden Soekarno, mendukung ide Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Hasilnya luar biasa, Cis. Dalam kepemimpinan Aidit, PKI tumbuh pesat. Awal 1960-an, PKI memiliki 3 juta anggota resmi, ditambah puluhan juta simpatisan lewat organisasi sayapnya, yaitu BTI, Barisan Tani Indonesia, SOPSI, Gerwani, Pemuda Rakyat, dan Lekra. PKI pun menjadi partai komunis terbesar di luar Soviet dan Tiongkok. Selain Aidit, ada juga kader yang berperan penting di balik layar, seperti Pamuji yang aktif dalam propaganda dan organisasi, Subandi Widarta sebagai penggerak di bidang pendidikan kader dan pemuda, dan Moh Yusuf yang memperluas pengaruh PKI ke luar Jawa, terutama kawasan Indonesia Timur. Namun, masa kejayaan PKI tidak berlangsung lama, Cis. Tahun 1965 meletuslah peristiwa gerakan 30 September yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI. PKI dituduh sebagai dalang utama. Aidit kemudian melarikan diri ke Jawa Tengah, tapi akhirnya tertangkap dan dieksekusi. Sementara itu, Sudisman, anggota Politbiro, menjadi satu-satunya pimpinan yang berani tampil di pengadilan. Dalam sidang Mahmilub, ia membela PKI habis-habisan dan menyatakan dirinya tidak menyesal menjadi komunis. Dan pada akhirnya, ia pun juga dieksekusi mati pada tahun 1967. Dan begitulah, Cis, kisah sebuah partai yang pernah berdiri gagah di tanah air kita, Partai Komunis Indonesia. Dari sebuah kelompok kecil bernama ISDV tumbuh menjadi partai politik raksasa dengan jutaan pengikut. Dari Semaun yang muda dan berapi-api, Tan Malaka yang penuh ide, Musso yang mencoba membawa revolusi, hingga Aidit yang menjadikan PKI sebagai kekuatan politik terbesar ketiga di dunia. Namun sejarah selalu punya cara untuk menguji kekuasaan, Cis. PKI yang dulu berdiri di puncak kejayaan akhirnya runtuh dalam satu malam penuh darah pada 30 September 1965. Hilanglah sudah sebuah partai yang pernah mengguncang republik ini, menyisakan jejak pahit, luka sejarah, dan perdebatan panjang yang hingga kini masih menjadi kontroversi. PKI adalah kisah tentang ambisi, ideologi, dan kekuasaan. Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah partai bisa membangun kejayaan, tapi juga hancur seketika karena darah dan dendam.
Sejarah PKI adalah peringatan bahwa sebesar apapun sebuah kekuatan politik, bila kehilangan pijakan pada rakyat dan kebangsaan, maka ia akan ditelan oleh sejarah itu sendiri. Itu tadi cerita tentang PKI dan para gembongnya dari masa ke masa. Sebuah kisah kelam, megah, dan tragis yang selamanya akan tercatat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.